sudah jelaskan di yang lalu ya. Jadi untuk pertemuan ketiga kali ini saya mencoba menggunakan apa namanya metode saya upload dulu bahannya ke mana ke channel YouTube saya. Setelah itu baru nanti apa namanya kita diskusi gitu loh. Walaupun juga diskusi sebenarnya mungkin ya nggak harus lama-lama banget sih, paling ya setengah jam juga sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi untuk mereview bahan-bahan yang sudah saya upload di YouTube gitu. Oke, teman-teman ya. Dari kalian semua, dari teman-teman semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait ada beberapa yang sudah saya jelaskan di apa di YouTube. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, kalau enggak, saya coba mereview beberapa poin ya. Oke, yes. Pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas mengenai business plan. Jadi business plan itu terutama untuk di bagian business model canvas atau BMC gitu ya. Jadi sudah dijelaskan di channel YouTube saya, jadi definisi dari apa itu business plan gitu kan ya. Jadi kan ada jadi sebuah dokumen tertulis yang disiapkan oleh si pengusaha atau wirausaha yang menggambarkan mengenai unsur-unsur yang relevan baik itu untuk internal maupun juga eksternal dari perusahaan, yaitu mulai usaha yang isi juga di sini ada perencanaan, planning, permodalan, manufacture dan juga sumber daya manusianya gitu ya. Jadi sini yang pertama adalah mengenai perencanaan planning gitu kan ya, planning, kemudian juga bagaimana permodalannya gitu kan ya, apabila memang membutuhkan permodalan kira-kira berapa persen gitu ya dari total modal dari total modal yang di store gitu kan ya. Kemudian juga ya mengenai apa dari segi manufacture atau desainnya dan juga orang-orangnya sumber daya manusia gitu. Oke, terus kemudian juga sini mengenai apa itu apa tadi sudah dijelaskan apa itu business plan atau rencana bisnis. Kemudian kita lihat sini apa sih manfaatnya, manfaat dari rencana bisnis itu. Yang pertama itu adalah sebagai panduan gitu ya, sebagai suatu panduan itu panduan dalam menjalankan bisnis. Jadi ada apa namanya, ada guidance-nya gitu loh. Guidance dalam artian kalau misalkan bisnisnya itu berada di bidang apa sih gitu loh, ya kan? Bisnis ini berada di bidang apa? Kemudian juga apa yang menjadi apa opportunities-nya yang apa sih opportunities-nya, ya kan? Jadi merupakan itu panduan bagi baik bagi siapa sih pengusahanya, si wirausahanya maupun juga bagi apa bagi investornya gitu kan. Jadi ada apa investor yang menginjek dana sekian Pak, dana dalam jumlah tertentu kepada si pengusaha ini gitu loh. Ya kan? Lalu yang mana pasti ada hubungannya dengan nomor dua kan? Dibutuhkan untuk mencari sumber dana, ya kan? Seiring dengan apa? Seiring dengan apa namanya? Seiring dengan berkembangnya usaha gitu kan ya. Ya pastinya ya perusahaan ini pasti akan membutuhkan dana gitu kan ya. Ya kan membutuhkan dana ya yang pertama ya untuk melebarkan apa? Melebarkan usahanya, ya gitu kan ataupun juga misalnya untuk apa menambah menambah production lainnya, ya kan. Sedangkan pada saat yang bersamaan juga dia si pengusahanya ini dia kekurangan modal gitu kan. Nah, jadi makanya dibutuhkan tambahan dana gitu. Nah, yang ketiga memberikan gambaran untuk hasil di masa yang akan datang. Jadi pasti di bisnis plan itu ya ada proyeksi di masa yang akan datang. Jadi apa yang diharapkan dari usaha ini gitu kan, apa yang didapatkan atau yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan ini kira-kira apa gitu. Misalnya kalau apa misalkan kalau keuntungan gitu ya, kira-kira keuntungannya berapa persen gitu kan ya dari misalnya profitnya berapa persen dari total modalnya, kemudian juga misalnya apa namanya berapa banyak apa berapa banyak atau berapa banyak hasilnya output yang bisa dihasilkan gitu kan ya. Jadi merupakan adanya gambaran untuk penggambaran hasil atau output di masa yang akan datang.
Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi ada apa namanya? Ada alur membangun bisnis. Jadi ada perbedaannya. Pada masa masa dulu pada saat ya di awal-awal gitu mungkin ya, yang pada saat mungkin dia pada 10-20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun, bahkan mungkin pada saat orang tua kalian membangun bisnis itu pastinya kan ada apa namanya, ada hal yang melatar belakangi kenapa misalnya orang tua kalian itu membangun bisnis gitu kan ya. Ternyata memang banyaknya pada saat pada apa di awal-awal itu para pengusaha itu membangun bisnis itu bukan karena mereka melihat peluang gitu loh. Maksudnya banyak di antara mereka yang mereka tuh tidak melihat, maksudnya mereka tuh membangun bisnis bukan karena melihat peluang, tapi karena adanya kebutuhan gitu. Adanya kebutuhan bahwa ya kebutuhan atau keterpaksaan bahwa ya gue harus menghasilkan uang, sedangkan keahlian saya terbatas gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia misalnya mulai berdagang keliling, misalnya apa, berdagang sayur-sayuran pada saat itu kan, sayur-sayuran keliling, kemudian yang usahanya berkembang mungkin sekarang nggak harus berkeliling, mungkin dia sekarang apa jualan sayur mungkin di pasar gitu ya, usaha terus berkembang, akhirnya dia mungkin dia punya apa punya usaha yang lainnya lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan kondisi di saat ini. Jadi di mana pada saat kalian memiliki ide, pada saat kalian membangun bisnis itu pasti kan ada idenya, kenapa saya harus misalnya memilih bisnis kuliner, kenapa saya harus misalnya memilih misalnya bisnis apa di bidang industri kreatif gitu kan. Ini kan pasti ada yang latar belakangnya. Kemudian akhirnya kalian membuat bisnis model canvas atau bisnis model generation gitu loh, ya kan. Bisnis model generation ini yang kalian validasi gitu kan, yang kalian coba tes gitu kan, yang kalian coba pertimbangkan kira-kira setelah divalidasi bagaimana nih, oke enggak gitu kan. Setelah oke, baru dibuatkanlah bisnis plan-nya gitu. Setelah dibuat bisnis plan, kemudian kalau mengikuti salah pitching atau competition, ya bayangkan misalkan kalau kalian itu mempresentasikan apa namanya produk kalian atau usaha kalian gitu ya, ini dalam rangka apa untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan tambahan modal gitu ya, atau mungkin pendampingan ya kan, atau mungkin pendampingan plus dengan tambahan modal, sehingga akhirnya ya bisnis kalian akan semakin berkembang gitu loh. Ini juga yang juga di apa namanya, dimintakan oleh salah satu rekan saya. Jadi memang saya punya kenalan itu, dia adalah salah satu penggagas dari salah satu crowdfunding gitu ya, lebih ke arah security crowdfunding gitu kan ya. Ya dia menanyakan apa, dia sempat bicara sama saya, ngobrol kalau misalkan ada yang memang membutuhkan pendanaan gitu ya, ya silahkan bisa dicoba untuk menghubungi dia gitu loh. Ya jadi pastinya harus ada beberapa syarat-syarat gitu ya. Jadi syarat-syaratnya misalnya ya, yang pertama yang jelas pasti itu adalah ya usaha itu harus berbentuk PT gitu kan, berbentuk PT dan sudah harus jalan. Saya katakan mungkin setahun, minimum setahun lah gitu ya. Jadi misalkan kalian punya bisnis punya punya usaha startup ya, ya kalian membutuhkan membutuhkan injeksi modal, injeksi dana ya, ya bisa dibantu, tetapi tetap ada syaratnya gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman mengenai bisnis plan? Any questions, guys? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut tadi, kalau sudah mau menanyakan, silakan, saya bisa diinterrupt gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut untuk yang business model generation atau business model canvas. Apa itu BMC atau business model canvas atau business model generation? Oke, kita lihat di sini. Jadi BMC atau business model canvas itu adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis, ya bisnis model, dengan disajikan dalam bentuk visual, jadi berupa kanvas lukisan, supaya dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Jadi
BMC itu merupakan seperti halnya kayak kanvas. Jadi dalam satu lembar itu kita bisa mengetahui, bisa melihat bagaimana bisnis model kalian gitu loh. Jadi misalnya bisnis ini bergerak di bidang apa, siapa yang menjadi klien kalian, terus bagaimana promosinya, bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan klien atau konsumen kalian, kemudian juga apa yang misalnya bisnis itu seperti apa modelnya gitu kan ya, kemudian juga siapa saja yang terlibat, orang-orang di dalamnya, kemudian bagaimana dengan revenue-nya, dan juga bicara ya mengenai apa namanya cost-nya, biaya yang harus dikeluarkan berapa gitu kan. Ya kan pasti supaya kalau bisnis pasti kan ya harus ada modalnya kan, berapa modalnya, ya kan, kemudian berapa penghasilannya, nanti kan kita lihat antara penghasilan dengan cost yang dikeluarkan ini bagaimana, mana yang lebih tinggi, ya kan? Kan kalau maaf. Nah, misalkan kalau ternyata apa namanya revenue penghasilan itu jauh lebih tinggi dibandingkan cost, berarti kan ya kita bisa mendapatkan profit. Tetapi kalau sayangnya kalau misalnya apa namanya antara penghasilan dengan cost itu sama, jadi kurang lebih sama ya alias ya berarti kalau impas gitu kan, untung kan dikit banget gitu loh. Nah, kalau misalkan ternyata apa namanya penghasilannya itu lebih rendah dibandingkan cost ya, ya kalian rugi ya, kalian harus nombok gitu kan, gimana bisa bayar apa sewa tempat, bagaimana bisa bayar karyawan, bagaimana bisa bayar misalnya tagihan listrik atau mungkin iuran-iuran yang lainnya gitu kan ya. Nah, jadi secara umum tadi BMC itu mempunyai 9 blok utama. Jadi yang harus diperhatikan dalam memetakan sebuah model bisnis. Jadi 9 blok ini digambarkan dalam satu halaman yang sama gitu kan. Jadi ini iya ya, BMC ini yang membuat jadi lebih unggul. Ya kenapa? Karena sederhana, cuma satu halaman, ya kan, ya misalnya ya si owner atau si owner bisa menjelaskan bisnisnya itu kepada investor, pada calon investor, ya kan, ya secara lebih cepat, dan juga sudah tertera di situ semuanya, jadi nggak harus bertele-tele penjelasannya gitu loh. Nah, jadi model bisnis ini juga digunakan untuk ya bisa kita menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu bisnis model agar agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal, yang lebih baik gitu loh. Oke, ini kan sudah kalian sudah jelaskan ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi ini secara umum BMC itu terbagi dalam 3 bagian utama ya. Jadi ada bagian offering, kemudian bagian customer, dan juga bagian infrastructure gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini loh. Jadi ada offering di sini, kemudian ada bagian customer-nya yang 3 ini ya. Baik customer relationship, kemudian juga channel, dan juga customer segment di sini. Nah, kemudian untuk di bagian infrastructure itu seperti ini, key activities, key resources, key partners, dan juga untuk bagian duit itu di bagian bawah sini gitu kan, money-nya. Jadi kita lihat ada revenue streams dan juga cost structure. Ya kan sebenarnya kan ini adalah intinya bagaimana, jadi apabila memang revenue stream itu lebih besar dibandingkan cost di sini, ya berarti perusahaan akan mendapatkan profit gitu kan ya. Ya kalau ternyata revenue stream-nya itu lebih kecil dibandingkan cost, ya berarti artinya perusahaan kita rugi kan gitu ya. Ya rugi kan, berarti kita harus nombok nih, gue mesti nombok dari mana nih untuk bayar pegawai gitu kan. Gue mesti nombok dari mana nih misalnya ya, misalnya untuk bayar tagihan listrik, misalnya untuk bayar sewa tempat, untuk bayar keamanan kan gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain mungkin? Jadi jelas ya, jadi ada 9. Jadi ada 9 ya, 9 blok utama untuk bisnis model Canvas ini yang perlu diperhatikan. Jadi ke-9 itu adalah yang pertama lah ini loh. Jadi ini adalah value proposition. Ini jadi benterangnya dari sini, value proposition. Kemudian baru masuk ke sini customer relationship, channel, kemudian masuk ke segmen. Jadi benterangnya dari tengah. Kita menekan dari tengah sini, baru masuk ke sebelah kanan. Jadi ada customer relationship, ada channel gitu kan, baru masuk kepada segmen. Nah, setelah selesai dari sini, baru kita melari ke sebelah kiri.
di mana ada key activities, key resources, key partners. Baru kita kita menjelaskan di bagian bawah ini adalah untuk revenue streams dan juga cost structure gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Apa itu value proposition? Sampai di sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan. Dari Amalia, Fatin, Ismail, Fajri, Ratna, Firda, Farda mungkin, Ella, Kevin, Sevi, Ayu. Silakan kalau mau ditanyakan. Saya mau nanya dong, Pak. Ya. Itu Oke, yang lanjut, ya. tugas Yes. Pak. Ya. Mau nanya itu yang tugas kelompok kemarin tuh mulai dikumpulinnya di pertemuan berapa tuh, Pak? Karena ini saya masih menerangkan mengenai BMC ya. Saya kan udah kasih ke kalian kan itu ya kemarin kalau nggak salah untuk apa namanya draftnya itu kan template-nya udah kan? Udah ya kalau nggak salah ya. Yang mana ya Pak? Yang ada di grup. Oh iya tahu. Jadi ngikutin seperti itu. Jadi situ kan kalau nggak salah tuh ada apa namanya ada template-nya juga Pak, ada BMC-nya juga. Ya dari paling nggak setelah ya kalian tahu bagaimana cara menyusun BMC baru kalian bisa kirim ke saya. Tapi tetap kayak misalkan kalau kalian mau diskusi dengan saya dulu sok silahkan gitu kan. Boleh-boleh aja gitu loh. Gitu. Oh gitu. Hmm. Udah ya Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini nih. Kita masuk dulu yang pertama mengenai value proposition. Apa itu value proposition? Jadi kan dalam bisnis pasti ada bicara mengenai produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen gitu kan, ya kan kepada klien kita. Nah, di situ kita jelaskan apa yang menjadi produk kita, apa yang menjadi jasa kita gitu loh. Ya, bahkan juga di sini di value proposition ini kita menjelaskan mengenai apa yang menjadi keunikan produk kita gitu loh, ya kan? Katakan misalkan kalau kalian itu menjualnya tuh misalnya menjual fashion gitu ya, misalnya Fatin menjual fashionnya itu misalnya mengenai apa? Kayak misalnya contoh yang ambil sini ya jilbab, jilbab segi 4 atau mungkin semua jilbab dengan berikut semua aksesorisnya. Jadi fashion, jadi fashion kan seperti itu kan. Jadi ya ada jilbab ya fokusnya di jilbab, kemudian selain jilbab butuhnya apa lagi sih misalnya ya ada bros, ada jarum pentul, kemudian juga misalnya ya mungkin ada juga tas gitu ya pokoknya semua misalnya pakaian gitu ya fashion gitu loh. Nah sini juga harus dijelaskan kira-kira jilbabnya Fatin itu kelebihannya keunikannya di mana gitu loh, ya kan, karena yang menjual jilbab atau pasmina itu kan bukan hanya Fatin doang, tapi kan juga ada beberapa yang lain, bahkan banyak gitu kan. Nah itu kita harus menentukan apa yang menjadi keunikan bisnis kalian gitu loh. Atau mungkin misalkan kalau kalian itu misalnya jualannya jualan kedai kopi gitu ya, kalau di contoh itu kan saya ngasih contohnya kan kedai kopi. Apa sih yang menjadi keunikan dari kedai kopi kalian gitu loh, ya kan? Misalkan kalau untuk orang dine in, kenapa sih orang harus dine in di kedai kopi kalian? Apa sih yang menjadi keunikan dari kedai kopi kalian? Misalnya dari tempatnya, misalnya tempat itu cozy, instagramable gitu kan ya. Walaupun misalnya tempatnya kecil, tapi misalnya temanya itu ngambil tema vintage gitu ya. Jadi ya maksudnya barang-barang lama semua gitu kan ya. Tapi ternyata unik gitu. Jadi terkesan kayak orang tuh jadinya betah gitu loh berlama-lama. Mungkin itu dilihat dari segi tampilannya ya, interiornya. Kemudian dari segi produknya apa gitu loh. Ya kan misalnya kopi misalnya menyajikan misalnya kopi-kopi yang sifatnya inovatif, misalnya ya kopi dicampur kopi dicampur dengan alpukat gitu ya, avocado coffee gitu ya, atau mungkin kopi yang dicampur dengan jinten hitam gitu, atau kopi yang dicampur dengan ginger atau jahe. Nah kan seperti itu, jadi ada keunikannya gitu, jadi itu yang kita tonjolkan gitu kan gitu. Nah kemudian yang kedua ada customer segment. Kalau bisnis kita tuh mau melayani segmen konsumen yang mana nih gitu loh, ya kan.
kira-kira ini mau yang mana nih? Apakah masalah, let's say katakan misalkan kalau tadi kalau kayak jilbab ya pasti kan perempuan ya, wanita lah ya, wanita berhijab, ya misalnya wanita berhijab maupun yang tidak berhijab gitu ya, yang kan kita jelaskan juga usianya berapa, usianya antara usia dari 15 sampai dengan 50 tahun, misalnya di area mana, area Jabodetabek, ya kan, ya misalnya wanita berhijab gitu kan, kemudian juga misalnya seperti apa lagi misalnya wanita yang wanita aktif, yang wanita karir gitu kan ya, wanita yang aktif berapa di luar rumah gitu. Nah, itu kita bisa menentukan seperti itu. Jadi harus jelas gitu loh. Kalau kita mau coba menentukan customer segmentnya gitu kan. Oke. Lalu yang ketiga, channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai kita, value produk kita, value jasa kita, atau manfaat dari produk atau jasa kita kepada konsumen. Jadi kita ya dengan menggunakan channelnya, channelnya seperti apa gitu loh, gitu kan? Nah kalau misalnya di sini promosinya misalnya melalui media, misalnya apa? Instagram, melalui atau misalnya seperti sosial media gitu kan, dengan menggunakan endorse siapa gitu, misalnya endorsernya misalnya menggunakan misalnya endorser bintang atau tokoh masyarakat seperti Fatin gitu kan. Nah, kemudian juga dia menggunakan apa? Menggunakan hijabnya, kemudian memberikan testimoni. Nah, bisa seperti itu. Nah kan kalau kayak kedai kopi, apa channelnya apa nih? Misalnya channel dengan menggunakan apa? Maaf, misalnya dengan menggunakan apa saluran sosial media atau mungkin juga menggunakan apa lagi yang lain, misalnya iklan misalnya di internet, gitu kan ya? Atau juga misalnya channel misalnya dengan apa kerjasama dengan ojek online, gitu kan ya? Nah itu seperti itu gitu loh, itu channelnya. Oke. Lalu yang ketiga, ini bagian itu mengenai customer relationship. Jadi bagaimana kita di sini menjalin hubungan dengan konsumen, dengan pelanggan gitu ya. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan di sini? Misalnya ya supaya pelanggan itu tetap datang ke tempat kita. Jadi pelanggan itu tetap berbelanja hijabnya Fatin gitu loh. Setelah hijabnya Fatin, apa sih yang perlu kita lakukan gitu kan ya? Apa sih harus kita lakukan supaya apa? Supaya konsumen tetap datang ke kedai kopinya kita, dia nggak datang ke kedai kopi yang lain gitu kan ya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apa yang mesti dilakukan di sini gitu loh. Ya misalnya kalau misalkan ada komplain, misalnya kalau ada yang ngechat gitu ya, ada ngechat misalnya lewat apa? Ya lewat misalnya lewat lewat Instagram atau mungkin yang lewat apa sosial media lainnya, lewat channel lainnya. Ya kita harus bisa responsif gitu loh. Gitu kan kita harus bisa responsif, apalagi misalnya kalau terkait mengenai komplain gitu, kalau begitu terkait mengenai apa? Komplain ataupun saran gitu kan, itu yang perlu kita harus di reply dengan cepat gitu ya, gitu. Oke, sampai sini ya. Ada yang bertanyakan mungkin teman-teman, ini kan udah ada tiga ya saya jelaskan ini ya, customer segment, kemudian juga channel dan juga customer relationship. Ini sebelum kita masuk kepada infrastrukturnya gitu loh. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Silakan kalau ditanyakan. Oke, infrastruktur kita mulai dari key activities-nya. Oke, kalau di sini key activities-nya apa? Jadi key activities merupakan mencakup semua aktivitas yang harus dilakukan oleh si pelaku bisnis, oleh si entrepreneur-nya itu untuk bisa menghasilkan produk ataupun layanan yang baik dan juga memuaskan. Jadi apa yang mesti kita lakukan nih? Misalkan kalau kayak saya punya kedai kopi tadi ya, kalau kedai kopi ini key activities-nya apa? Misalnya mulai dari memilih biji kopi gitu kan ya, memilih biji kopi, kemudian namanya apa? Roasting biji kopinya, kemudian menggiling biji kopinya gitu kan ya. Kemudian apalagi misalnya membuat melakukan packaging untuk kedai apa untuk apa untuk biji kopi yang sudah digiling menjadi bubuk gitu kan ya. Nah, kemudian juga apalagi misalnya baristanya misalnya menyiapkan kopi yang sesuai dengan pesanan si pelanggan gitu kan ya. Nah, itu seperti itu yang misalnya itu yang dilakukan oleh key activities yang untuk dari apa untuk kedai kopi. Nah, misalkan kalau seperti misalkan kalau kayak apa tadi hijab, kira-kira apa nih key activities-nya ya? Mungkin berarti mulai dari pemilihan bahan gitu kan ya, mulai dari apa pemilihan bahan, mulai dari menggambar polanya, memotong polanya, kemudian menjahit. Nah, itu seperti itu tuh. Itu merupakan key activities sampai misalnya kepada misalnya promosi misalnya di sosial media gitu kan ya.
Kemudian yang kedua, key resources. Jadi key resources itu merupakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pebisnis atau si organisasi untuk mewujudkan tadi yang value proposition-nya tadi gitu loh. Misalnya apa ya? Di sini misalnya ya orangnya, ya mungkin ya SDM, orang itu pasti SDM-nya kan sumber daya manusia. Kemudian apalagi nih? Sumber daya apalagi? Sumber daya asetnya misalnya seperti peralatannya tadi misalnya mungkin seperti mesin jahit gitu kan ya. Kemudian misalnya alat potongnya, mesin obras gitu kan ya. Kemudian juga misalnya teknologi misalnya apa tadi yang mungkin menggunakan apa untuk promosi, jadi misalnya tadi menggunakan apa smartphone, ya atau mungkin menggunakan apa digital kamera untuk mengambil gambar ya supaya terlihat lebih profesional gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari key resources gitu loh. Gitu. Nah, kemudian key partnership. Jadi ya supaya bisnis kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan berhasil, ya pastinya kita membutuhkan partner pihak ketiga yang memang ya dia fokus pada bisnisnya dia, tapi kita butuh dia. Misalnya siapa? Misalnya kalau tadi balik kepada kedai kopi tadi, misalnya peserta apa? Yang merancang interior kedai kopinya, yang misalnya jadi yang merancang, kemudian yang juga membangun, dan juga sampai kepada finishing yang menyediakan apa? Yang menyediakan semua barang-barang peralatan ya peserta untuk interior itu adalah misalnya siapa sih kontraktornya tadi, misalnya siapa kontraktor itu misalnya interior design gitu kan ya. Nah, kemudian itu jadi kita berpartner dengan interior design yang mendesain mendesain kedai kopi kita gitu loh. Kemudian juga salah supplier. Misalnya supplier siapa? Salah supplier itu adalah petani kopinya, ya kan? Petani kopinya ya karena kita nggak punya kebun kopi sendiri ya pasti kita harus berpartner dengan sang petani kopi tadi kan. Petani kopinya ya mereka misal ngirim misalnya sih katakan misalnya berapa ratus kilo dalam sebulan gitu kan ya. Kemudian siapa lagi misalnya supplier misalnya untuk peralatan-peralatan untuk menggiling kopinya gitu kan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh barista itu juga pasti ada vendornya gitu loh. Nah seperti itu key partnership. Oke ya, ini udah jelas ya. Jadi tadi kan udah jelas itu mengenai customer-nya. Customer itu yang mulai dari customer segment, kemudian channel, kemudian communication-nya, customer relationship. Nah, kemudian key activities juga udah jelas ya, key activities ini sebagai infrastruktur, kemudian juga key resources-nya, kemudian juga key partnership-nya gitu ya. Oke, sekarang untuk mengenai finance-nya, untuk mengenai finansialnya. Jadi revenue stream berarti ya duit yang masuk ke dalam perusahaan kita, ke usaha kita gitu loh. Ya misalnya apa? Misalnya orang yang beli hijab, reseller yang beli hijab dari kalian, kemudian juga dropshipper, ya kan? Kemudian juga ada bahkan juga mungkin ada orang yang langsung datang ke butik kalian atau ke rumah kalian untuk beli hijabnya, ya kan? Nah, seperti itu gitu loh. Kalau misalnya tadi kalau kedai kopi berarti misalnya orang yang datang ke kedai kopi kita gitu kan ya, orang yang datang ke kedai kopi kita untuk untuk minum kopi di tempat ataupun juga pesan bawa pulang, atau mungkin juga kalau kita berpartner dengan misalnya dengan ojek online ya mungkin ada dari GoFood-nya atau mungkin dari GrabFood-nya, atau mungkin juga Shopee Food-nya, jadi orang yang pesan lewat 3 channel tadi yang datang ke kedai kopi kita dan memesan itu juga merupakan bagian dari revenue stream gitu loh. Atau mungkin juga ada calon bayar yang membeli kopi bubuk kita gitu ya, misalnya dalam jumlah tertentu. Nah, itu juga merupakan bagian dari revenue stream. Nah, kemudian yang kedua untuk finance-nya ini adalah cost structure. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa memproduksi dan juga memasarkan produk ataupun jasa yang kita berikan kepada konsumen gitu ya. Misalnya apa di sini? Sebagai contoh, misalkan kalau kalian cost structure ini dibagi dua secara umum ya. Jadi ada yang fixed cost, ada juga yang variable cost gitu ya. Misalkan kalau kayak fixed cost, misalnya misalnya seperti sewa tempat itu kan ya, sewa tempat ya mau sepi, mau rame ya sewa tempatnya harganya sama gitu kan ya.
Kemudian apa lagi ya misalnya untuk biaya keamanan, kemudian biaya kebersihan gitu kan juga merupakan bagian daripada fixed cost gitu loh. Kemudian apa lagi? Misalnya seperti gaji ya, gaji karyawan ya. Kalau gaji karyawan, terutama untuk karyawan tetap ya. Kalau gaji karyawan tetap ya pasti ya mau rame, mau sampah, mau sepi ya tetap ya gajinya harus dibayar kan. Kecuali kalau misalnya ada bonus itu kan tergantung. Berarti kan pembayaran bonus itu misalnya mengikuti dari dari penjualannya. Berarti kan masuk ke pos yang berbeda lagi. Nah, pos yang kedua tuh adalah pos untuk variable cost. Variable cost itu misalnya termasuk masalah apa ya untuk biaya promosi gitu ya. Misalnya kalian cetak flyer, cetak banner, kan tidak setiap bulan kalian harus cetak flyer teman-teman. Tapi kan paling nggak misalnya beberapa bulan sekali kalian cetak flyer, kalian cetak banner gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya misalnya bonus gitu kan ya. Misalnya untuk pembayaran bonus bagi karyawan itu masuk kepada variable cost itu kan, jadi tergantung kalau misalkan achieve target atau bahkan melebihi target itu baru nanti bonusnya bisa dikeluarkan gitu kan. Kemudian jika misalnya bahan-bahan baku dari misalkan kalau beli bahan bakunya itu misalnya beli cupnya, misalnya beli cup plastiknya, kemudian beli biji kopi yang dari petani itu kan juga itu kan masuk kepada bahan baku itu kan, masuk kepada variable cost gitu loh gitu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan mungkin teman-teman ya. Silakan kalau mau tanyakan. Terserah, karena nanti saya kalau mau dilanjut lagi sok silakan, tapi sampai jam 3 sih ya. Sampai jam 3. Oke, saya lanjutkan sebentar aja ya. Nah, sorry. Salah. Oke, mengenai format laporan, tadi kan ada bicara yang menanyakan mengenai laporannya. Oke, formatnya seperti ini ya, perhatikan. Jadi, sorry. Jadi bab 1 tuh berisi dari halaman berisi judul, nama bisnisnya apa, logonya, alamat maupun juga alamat yang bisa dituju. Kemudian bab 1 berisi mengenai overview bisnis kalian seperti apa, mulai dari bisnis background, vision missionnya, product description-nya, struktur organisasi, baru masuk ke bab 2 kepada BMC-nya, business model canvas-nya. Bab 3 adalah mengenai financial plan. Jadi mengenai budgetnya, mengenai execution budgetnya, ya beserta berapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian pembelanjaannya berapa, kemudian BEP-nya itu break even point-nya itu pada bulan atau pada saat kapan gitu kan ya. Nah, atau mungkin kalau misalkan kalian kalian juga mengajak salah pihak ketiga untuk invest di usaha kalian, ya kalian juga jelaskan sudah kapan misalnya berapa persen yang dia dapatkan gitu loh. Ya kan? Gitu. Oke. Sini jelas ya sampai sini. Nanti di situ juga kalian bisa klik di sini ya. Saya kan udah share ke kalian kan bahan-bahannya kan. Jadi ini sebagai template kalian gitu nanti. Gitu ya. Kalau kalian mau coba, sok silakan bikin ininya. Paling nggak bikin BMC-nya dulu aja. Bikin bisnis model canvas-nya dulu. Kalian boleh, kalau kalian mau kirim ke saya, boleh sok silakan. Kirim aja ke saya, kirim ke email untuk BMC-nya. Nanti kita bisa diskusi dari situ gitu. Jadi mungkin akan lebih enak seperti itu gitu kan. Gimana teman-teman? Seperti itu aja kali ya. Halo. Guys, ini seperti itu aja. Jadi kalian coba aja gini, kalau mau coba bikin aja bisnis model canvas dulu. Nanti minggu depan kita coba diskusi dari situ gitu loh. Gimana? Oke? Oke, Pak. Nah, gitu aja kali ya. Oke, Pak. Nanti seperti biasa kalian kirim mau kirim di jangan kirim di grup ya. Kirim by email aja ke saya deh gitu. Tapi ini bukan keharusan, kalau ada yang mau coba sok silahkan, nggak apa-apa. Nanti bisa sebagai bahan diskusi gitu, jadi biar ketahuan nih kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan gitu, apa yang ini sudah cukup gitu kan.
Oh ternyata ini mungkin salah, ini mungkin masukinnya ke misalnya, oh ini masuknya ke key resources atau key activities gitu loh. Kadang kan suka ada yang ketukar-tukar gitu loh. Oke. Dari sesi itu aja untuk pertemuan kali ini, untuk diskusinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa nanti tanyakan di grup atau japri ke saya gitu ya. Oke. Teman-teman ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat. Oke, kalau ada yang Iya, mau tetap Pak. semangat ya, tetap jaga protokol kesehatannya. Oke. Terima kasih Iya, banyak Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.